Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya para pejuang dua garis merah? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih struggling ataukah sudah banyak yang berhasil untuk menjemput buah hati? Nah, di kesempatan kali ini Nur Malakir akan sedikit membagikan informasi tentang sebenarnya apa saja sih syarat yang dibutuhkan untuk terjadinya sebuah kehamilan yang alamiah. Baiklah, kita akan memulai untuk memaparkan beberapa informasi mengenai syarat terjadinya kehamilan yang alamiah. Syarat yang pertama adalah siklus haid yang berovulasi. Berovulasi di sini maksudnya adalah dalam satu siklus haid seorang perempuan ini harus mampu menghasilkan sel telur yang matang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita tahu dalam satu siklus haid tersebut menghasilkan telur yang matang atau berovulasi? Jadi ovulasi itu bisa kita lihat dari siklus perempuan itu sendiri. Perempuan yang memiliki siklus haid dengan rentang waktu 24 sampai dengan 35 hari, ini sebagian besar atau hampir 90% akan mengalami ovulasi. Begitu pula sebaliknya, perempuan dengan siklus haid kurang dari 24 atau lebih dari 35 hari, ini biasanya akan mengalami gangguan ovulasi. Mungkin saja sel telurnya ada, tetapi sel telur tersebut tidak mengalami pematangan dan tidak dilepaskan, sehingga tidak dapat dibuahi. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah tuba harus lancar. Lancar artinya tidak ada sumbatan atau paten. Nah, karena tuba ini merupakan tempat untuk bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Jadi kalau tuba ini lancar, maka pertemuan itu pun akan sangat mungkin terjadi. Nah, lalu bagaimana untuk kita mengetahui apakah tuba itu paten atau tidak? Ini biasanya akan dilakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi. Nah, HSG itu sendiri bisa dilakukan pada hari ke-9, 10, ataupun 11 dari hari haid pertama. Nah, untuk memastikan apakah tuba paten atau tidak, biasanya dokter kandungan akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan HSG ini. Kemudian lanjut pada poin yang ketiga. Kalau dua poin sebelumnya tadi menyangkut tentang pihak perempuan, nah di poin ketiga ini kita bicara untuk pihak yang laki-laki. Nah, jadi ketika pasangan suami istri ini ingin memulai sebuah program hamil, maka kedua belah pihak harus diperiksa. Jadi kita tahu kedua belah pihak ini sama normalnya ataukah ada masalah di salah satu pihak. Nah, poin ketiga ini yang perlu diperhatikan adalah yaitu sperma bisa mencapai tuba dan mampu membuahi sel telur. Nah, tentu saja untuk mengetahui sperma ini normal atau tidak, itu bisa dilakukan melalui pemeriksaan analisa sperma. Nah, dengan analisa sperma ini bisa kita lihat dari kuantitasnya atau dari jumlahnya apakah normal atau tidak, dan juga kualitasnya. Kualitas ini bisa mencakup motilitas, yaitu pergerakannya apakah normal atau tidak, dan juga morfologi atau dari segi bentuknya normal atau tidak. Nah, itu semua bisa diketahui dengan melakukan pemeriksaan analisa sperma. Kemudian lanjut, kita berada di poin yang keempat. Jika tadi sudah ada siklus haid yang berovulasi atau menghasilkan ovum, sel telur, kemudian tubanya sudah lancar, kemudian spermanya juga bagus, maka syarat selanjutnya yaitu ketika sperma dan ovum bertemu, ini akan terbentuk embrio. Nah, syaratnya adalah embrio ini harus memiliki kemampuan untuk menempel di dinding rahim. Jadi ketika sudah terbentuk embrio, tetapi embrio tidak memiliki kemampuan untuk menempel di dinding rahim, maka ini juga tidak akan terjadi sebuah kehamilan. Maka embrio itu akan kembali luruh dan tidak terjadi kehamilan. Nah, jadi syarat yang keempat tadi adalah embrio memiliki kemampuan untuk menempel di dinding rahim. Kemudian syarat yang kelima, setelah tadi terbentuk embrio, kemudian embrio mampu menempel di dinding rahim, syarat yang harus dipenuhi selanjutnya yaitu adalah kondisi rahim. Jadi rahim ini juga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehamilan sampai dengan cukup bulan atau minimal 37 minggu. Jadi kalau tadi embrio dia sudah mau menempel di dinding rahim, nah rahim ini juga harus memberikan ruang yang kondusif untuk embrio ini, harus mampu memberikan nutrisi dan lain sebagainya
hingga kandungan tersebut cukup bulan atau minimal 37 minggu. Nah, untuk memperoleh kondisi rahim yang kondusif untuk tempat tinggal janin sampai nanti dia dilahirkan cukup bulan, ini perlu persiapan sebelum hamil. Jadi calon ibu ini sudah harus mempersiapkan dirinya sebelum dia hamil atau sebelum dia memulai program hamil, dengan cara memenuhi kebutuhan gizinya, kemudian jangan sampai anemia, karena anemia ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang baik itu kesehatan ibu maupun janin. Kalau gizi dari sejak awal, bahkan dari sebelum hamil ini sudah terpenuhi, maka janin itu pun akan mendapatkan nutrisi yang optimal sehingga tumbuh kembangnya juga akan baik. Bahkan dari sebelum ia lahir sampai nanti ia lahir, gizinya sudah terpenuhi. Jadi sangat penting sekali ketika program hamil ini ibu juga harus memperhatikan kondisi asupan gizinya. Baiklah, itu tadi adalah syarat supaya terjadi kehamilan yang alamiah. Sekarang kita akan ringkas apa saja syarat-syaratnya tadi. Yang pertama adalah siklus haid yang berovulasi. Kemudian syarat yang kedua adalah tuba harus paten atau lancar, artinya tidak ada sumbatan. Kemudian yang ketiga adalah sperma mampu mencapai tuba dan membuahi sel telur. Kemudian syarat keempat ada embrio mampu menempel di dinding rahim. Dan yang kelima adalah rahim mampu mempertahankan kehamilan sampai dengan cukup bulan. Jadi intinya ketika pasangan suami istri ini ingin memulai program hamil, ini kedua belah pihak harus diperiksa. Jadi bukan hanya pihak perempuan saja, karena selama ini yang kasusnya banyak sekali terjadi, itu yang program atau yang periksa itu hanya perempuan saja, yang laki-laki tidak periksa. Padahal yang benar itu adalah kedua belah pihak pasangan suami istri, ini keduanya sama-sama memeriksakan kondisinya masing-masing, sehingga dapat diketahui sumber masalahnya ini ada di pihak laki-laki ataukah di pihak perempuan. Jadi ketika salah satu ini bermasalah, maka akan segera dilakukan tindak lanjut untuk menjalani program hamil selanjutnya. Demikian tadi beberapa pemaparan tentang syarat terjadinya kehamilan yang alamiah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama pejuang buah hati. Tetap berdoa, tetap berusaha, jangan pernah putus asa, jangan lelah berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asal kita mau berdoa dan berusaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.